Tadi saya bilang, ya, jadi pada perbuatan orang yang menghipnotis, mencuri, kita tidak boleh rela karena itu kan kriminal, itu kemungkaran. Jadi terkait dengan cara-cara dia mengambil uang dengan cara mencuri, menipu, menghipnotis, itu kita nggak boleh rela, karena itu perbuatan mungkar. Tapi pada kenyataannya uangnya hilang, ya harus rela. Karena kalau nggak rela percuma juga kan, udah hilang uangnya. Iya. Tapi kalau pada perbuatan orang yang zalim itu kita nggak boleh rela. Namanya kezaliman kita nggak boleh rela. Tapi pada kenyataannya uangnya hilang harus rela. Itu sampai ke bank sekarang ambil duit dari bank, orangnya gitu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ceritanya gimana ceritanya? Apa? Dihipnotis. Ditelepon dulu ceritanya, ditelepon dulu atau gimana? Oh. Naudzubillah min dzalik. Ada juga setangga P80 itu juga ngambil dari bank dikasih nanti. Naudzubillah min dzalik. Kalau pada perbuatan orangnya emang kita nggak boleh ikhlas pada perbuatan orang itu. Tapi pada kenyataannya ya harus rela kalau pada kenyataannya. Allah alam bisawab. Monggo yang lain kalau ada. Nggih monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagaimana hukumnya Pak kalau misalnya yang dimandikan itu minta jatah biaya sehingga tuan yang dilakukan itu orangnya mengeluh bundel tapi akhirnya kalau nawar ya dikasih itu mau berjalan bagaimana hukumnya jadi orang itu punya tapi nak biaya untuk apa itu untuk dalam sholat jenazahnya gitu. Sehingga dalam memberikan biaya itu pun dia tuh kurang ikhlas, hanya kurang ikhlas itu akhirnya tak menawar menurut sholat. Di dalam fikih Islam itu kalau ada orang yang meninggal dunia, itu kalau yang meninggal itu punya harta tinggalan, yang dikeluarkan pertama kali biaya perawatan jenazahnya. Jadi memang dari dulu lumrahnya tim janaiz atau tim yang merawat jenazah itu, termasuk yang memandikan, yang mengkafani, yang sholat terus termasuk yang memakamkan. Ya itu timnya yang gali makam dan macam itu memang dibayar. Makanya diambilkan dari harta si mayit sebelum dibagi waris, sebelum dibayar utang, sebelum dibayar wasiat. Yang pertama kali dikeluarkan adalah biaya perawatan jenazah, termasuk memandikan, mengkafani, pokoknya tim termasuk menguburkan. Kalau mensolatkan gak pantas masuk sholat, yuk dibayar. Nah, tapi ini kalau untuk yang sifatnya mengkafani, memakamkan tuh ada biayanya memang. Dan biaya itu diambilkan dari harta si mayit kalau dia punya harta peninggalan. Bukan dari harta keluarganya, dari harta si mayit itu. Itu kalau yang bersangkutan punya harta. Nah, kalau jenazah tadi beco, boten mampu orangnya misalnya itu. Maka yang mengeluarkan itu keluarganya, ahli warisnya, patungan berarti. Ahli warisnya patungan. Ahli warisnya siapa saja, jangan sendiri. Kalau anak sendiri mungkin keberatan, patungan sama siapa. Nah, kalau anaknya tidak mampu semua misalnya, naudzubillah nih, terakhir mentok masyarakatnya yang patungan untuk meringankan beban saudaranya. Ya, saya tahu ada beberapa daerah itu yang untuk
sholat pun dibayar. Kalau nggak dibayar nggak sholat kan ada gitu ya. Itu kalau bagi saya kok nggak pantas kalau sholat gitu. Okay. Tapi kalau memandikan, mengkafani sampai ke pemakaman itu memang bayar itu memang. Makanya di dalam fikih, kalau ada orang meninggal dunia sebelum dibagi warisnya, kalau dia punya harta itu dikeluarkan dulu biaya perawatan jenazahnya. Yang termasuk audain Apa? Yang termasuk audain itu ya. Apa itu? Jadi yang di surat An-Nisa itu sebelum bagi harta, Nggih. utang-utang harus bayar. Oh nggih. Audain itu ya. Nggih, An-Nisa 11-12 itu. Nggih, betul tidak salah. Itu termasuk perawatan. Termasuk membak diwasiyati yusi biha audain. Itu kalau di fikih dirinci. Pertama dikeluarkan untuk perawatan jenazah dulu. Yang kedua baru hutang, yang ketiga baru wasiat. Terakhir baru waris. Waris. Ada ya biaya perawatan itu. Kalau yang spesialis khusus menyelamatkan dulu ada biaya. Ya kita ada orang meninggal, tapi di sini kalau masyarakat menyelamatkan kita harus bayar itu ya sama biaya tadi. Bagaimana ada seperti itu? Kalau untuk sholat itu saya kok nggak setuju saya. Kalau untuk sholat itu. Tapi bahwa setelah orang sholat terus yang keluarganya mau bersedekah silahkan. Tapi kalau ada orang tidak mau menyolatkan kalau nggak dibayar itu kok nggak cocok saya itu. Iya. Memang dia nggak menyatakan nggak mau datang Pak, tapi dia itu pada waktu dia setelah membayar itu transaksi Pak. Kemudian terus waktu sudah punya Pak ini Pak, dia kesempatan kemudian nawar dikasih. Itu mulu itu karena nggak punya uang benar-benar itu. Iya. Pusatnya yang dia itu menyelamatkan itu Pak. Ya itu kasihan yang kena musibah itu, udah kena musibah double kena musibah, mesti ngeluarin biaya lagi. Tidak benar kalau yang untuk sholat itu gitu. Tapi kalau untuk yang memandikan jenazah, mengkafan memang butuh biaya itu. Makanya biaya itu diambilkan dari harta si mayit kalau ada. Kalau nggak ada dari ahli warisnya patungan. Kalau ahli warisnya juga nggak ada dari harta kaum muslimin patungan tetangga-tetangganya harus nolong gitu. Karena kalau enggak dosa semua sekampung itu. Kalau enggak itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Masuk itu ya Pak. Nggih termasuk itu. Nggih. Ada lagi yang lain mungkin? Kalau mamanya orang kaya raya biar yang ngelakuin banyak nanti bayar sekian boleh. Loh, kalau maunya sendiri nggak apa-apa. Kalau maunya sendiri. Tapi kalau kemudian orang baru mau menyolatkan kalau dibayar itu nggak benar itu. Kalau menurut saya itu nggak benar. Sebagai dekat terakhir itu umumnya orang kaya gitu. Ya kalau dia maunya sendiri nggak apa-apa. Kalau maunya sendiri. Tapi kalau maunya yang menyolatkan, kalau nggak dibayar nggak mau menyolatkan itu nggak benar itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ini apa kalau umumnya beli kuburan untuk itu kan ya emang harus ini ada ya Pak. Di kuburan untuk di tempat kuburan untuk kubur waris itu ada dikeluarkan enggak? Memang jangan langsung dikeluarkan warisnya, tapi dikeluarkan biaya pemakamannya dulu, kemudian dikeluarkan biaya perawatan jenazah, terus biaya wasiat hutang kalau ada, wasiat baru waris urutannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.